Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evelina Gule, NIM 202053012, kelas P atau paralel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai database, manajemen, sistem, konsep entitas. Yang pertama yaitu terminologi. Terminologi terbagi beberapa, yaitu entity, atribut, data value atau nilai atau isi data, record atau tuple, dan file. Entity yaitu orang atau tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Contoh, entity pada rumah sakit, pasien, dokter, obat, kamar. Entity pada universitas, mahasiswa, dosen, mata kuliah, buku. Atribut, setiap entity mempunyai atribut. Atribut sebutan untuk mewakili suatu entity. Contoh, seorang siswa dapat dilihat dari atributernya. Misalnya, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya. Misalnya, nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, hobi. Atribut yaitu data elemen, data valid, dan data item. Atribut terdiri dari beberapa, yaitu NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Keterangan gambar, entity mahasiswa dengan atribut NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir underscore, alamat underscore mahasiswa, dan IPK. Data value atau nilai atau isi data. Data value, data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data, elemen, atau atribut. Contoh, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Contoh dari atribut NIM 67201001, nama mahasiswa Adi, tanggal lahir 1 Januari 1095, alamat mahasiswa Solo, IPK 3,01. Berikutnya 67201002, Arif, 2 Februari 1995, Salatiga, IPK 3,25. Dan yang terakhir yaitu 67201003, atas nama Budi, tanggal lahir 5 Mei 1995, alamat mahasiswa Semarang, IPK 2,9. Itu merupakan dari atribut dan data value. Kemudian yaitu record atau tuple, di mana record atau tuple ini adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek. Misalnya, NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, atau IPK. Satu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Contoh, NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Di sini terdiri dari 67201001 Adi, 1 Januari 1095, Solo 3,01. Itu merupakan dari rekor 1. Dan seterusnya rekor 2 dan rekor 3 itu contoh dari rekor atau tuple.
Kemudian yaitu file. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Dalam satu file, terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan suatu kumpulan entity yang seragam. Kemudian yaitu database management system. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Kemudian, set program pengelola adalah satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembaca informasi ke dalam database. Kemudian, database management system, suatu koleksi atau kumpulan data yang saling berelasi dan satu program untuk mengakses database atau membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Di sini kita bisa lihat contohnya yaitu admins, partner number, partner name, dokter ID, dan specialty. Inilah merupakan dari database. Database digunakan untuk mengatasi masalah. 1. Redundansi data atau penggandaan. 2. Inkonsistensi data. 3. Kesulitan pengaksesan data. 4. Isolasi data untuk standarisasi. 5. Multiple user atau banyak pemakai. 6. Masalah keamanan atau security. 7. Masalah integrasi atau kesatuan. 8. Masalah data independen atau kebebasan data. Kemudian yaitu redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contoh, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposit, juga pada file rekening, koran, dan juga file nasabah. Penyimpanan beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut dengan redundansi, di mana redundansi dapat mengakibatkan pemborosan ruang di penyimpanan kita dan juga biaya untuk mengakses menjadi lebih tinggi. Kemudian inkonsistensi data, di mana inkonsistensi data ini penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contohnya, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang membuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu file dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten tadi. Nah, ini teman-teman contoh dari inkonsistensi data. Contohnya nih teman-teman, kayak kita kan pernah pesan di Shopee nih, pesan baju atau apa, tiba-tiba kita sudah pesan tapi kita sudah pindah alamat, pindah tempat. Jadi ketika kurirnya datang untuk mengirim ke tempat kita, sedangkan alamat kita sudah pindah, maka di sini terjadi yang namanya inkonsistensi data.
Kemudian, kesulitan dalam pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711 Salatiga, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Maka kesulitan tersebut timbul, dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa familiar dan mudah digunakan, yaitu user friendly. Multiple user atau banyak pemakai merupakan salah satu alasan mengapa database dibangun, karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan dapat responsif waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan, data mengenai gaji pegawai. Data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak dipergunakan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur oleh program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram dengan menggunakan password atau userleft untuk setiap pengaksesan data. Kemudian masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang berkaitan dengan kedua file tersebut. Masalah data independen kebebasan yaitu bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Kemudian, namun perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisahkan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun saja. Namun bagaimanakah bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000? Di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah, dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Kemudian, abstraksi data. Abstraksi data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya, dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti orang awam. Contoh dari paket bahasa SQL: select, insert, update, delete, dan merging. Ini merupakan dari data manipulating language atau DML, create, alter, drop, rename, truncate, dan command. Ini merupakan data dari definition language, grand revoke,
Ini adalah data control language cell. Dan kemudian commit, rollback, save point ini merupakan transition control. Data manipulation language atau DML bahasa yang memperoleh pemakaian untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelum dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, menghapus informasi dari database. Data Manipulation Language atau DML secara dasar ada dua tipe DML, yaitu prosedural, membutuhkan pemakai untuk memspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua, non-procedural, membutuhkan pemakai untuk memspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa memspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Kemudian yaitu paket bahasa prosedural atau DML adalah di base, Fox base, sedang non-procedural DML adalah SQL atau Structural Query Language, QB atau Query by Example. Data Manipulation Language adalah query pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Contoh query language: select from atau nama tabel, insert into atau nama tabel, value atau nilai, update atau nama tabel, set atau nilai baru, where kondisi, delete atau nama tabel, where atau kondisi. Data Definition Language (DDL) adalah bahasa khusus untuk mendefinisikan pola skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modif report, dan modif struktur. Kemudian penggunaan database. Penggunaan database ada tiga, yaitu database manager, database administrator, dan database user. Database manager adalah suatu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program query yang diajukan ke sistem. Kemudian database administrator. Database administrator adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem, baik data maupun program yang mengakses data. Kemudian data user. Nah, ini contoh dari data user. Ini contohnya, teman-teman. Kemudian pemakaian database atau user ada 4, yaitu programmer aplikasi atau PA, casual user, naive user, dan specialist user. Program aplikasi atau profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat tersebut disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sinta dari DML berbeda dengan sinta bahasa komputer umumnya. Casual user adalah pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program.
Tetapi memakai bahasa query, setiap query akan mengajukan ke query processor yang mengambil dari perintah DML. Kemudian yaitu naive user, pemakai yang tidak berpengalaman, berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelum oleh programmer. Kemudian yaitu specialist user, pemakaian khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah computer aid, design system, knowledge base, expert system, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik dan data audio. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata mohon dimaafkan atas perhatian saya ucapkan terima kasih.